Di tempat lain, Wang Lin menunggangi naga perak melaju menuju planet Yunxia. Dari kejauhan, planet itu tampak berwarna abu-abu gelap, diselimuti kabut tebal yang begitu pekat hingga penglihatan spiritual pun tak mampu menembusnya. Dari balik kabut, terdengar suara gemuruh yang mengerikan, bagaikan peringatan bagi siapa saja yang berani mendekat. Naga perak membawa Wang Lin melayang di luar atmosfer planet itu. Mata Wang Lin melayar tajam. Ia menepuk kantong penyimpanannya, dan formasi pedang 7 bintang terbang keluar, berputar dengan kecepatan tinggi menciptakan pusaran energi yang kuat. Dilindungi oleh pusaran pedang itu, Wang Lin melangkah maju sambil memegang kompas bintang. Ia menembus kabut tebal, sementara formasi pedang di sekelilingnya bagaikan pasak yang mendorong segala halangan menjauh. Namun, kabut di sana sungguh luar biasa tebalnya. Meski sudah menggunakan cara ini, jalan di depannya tampak tak berujung. Jika dilihat dari luar, seolah-olah kabut itu telah menelan Wang Lin hidup-hidup. Bahkan jika ada orang lain yang lewat, mereka tak akan menyadari ada seseorang yang sedang menembus kedalaman kabut tersebut. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Berkat pusaran formasi pedang, tak satu pun kabut yang bisa mendekatinya. Namun pandangannya terhalang total dan perasaan spiritualnya juga terganggu. Ia hanya bisa mengandalkan insting dan terus terbang ke bawah. Setelah waktu yang cukup lama, kabut di depannya perlahan menipis. Mata Wang Lin menyipit dan ia seketika mempercepat lajunya. Ia menembus keluar bagaikan sebuah meteor dan pemandangan yang terbentang di hadapannya membuat pupil matanya mengecil drastis. Langit tertutup rapat oleh kabut kelabu. Tak ada seberkas sinar matahari pun yang bisa menembus, membuat permukaan bumi terlihat gelap gulita. Namun, hal ini tak menjadi masalah bagi penglihatannya sebagai seorang kultivator. Tanah di bawah sana penuh dengan retakan-retakan besar, seolah-olah ada banyak mulut raksasa yang siap melahap apa saja. Aura kematian yang sangat pekat memenuhi udara. Aura ini bukan berasal dari satu makhluk atau benda, melainkan terpancar dari seluruh planet ini. Tanah yang retak itu dipenuhi oleh tentakel-tentakel menjijikkan yang perlahan bergoyang. Sekilas, pemandangan itu membuat tanah seolah ditumbuhi rambut-rambut hitam yang busuk. Pemandangan itu mampu membuat siapa saja merasa ngeri dan tertekan. Raungan mengerikan terus bergema dari seluruh penjuru planet Yunxia. Sebagian besar berasal dari bawah tanah. Ini benar-benar planet yang sudah mati dan terbuang, gumam Wang Lin dalam hati. Ia terus terbang maju sambil menyebarkan perasaan spiritual, mencari sumber logam. Di sepanjang perjalanan, ia melihat puing-puing reruntuhan kota. Jelas terlihat bahwa tempat ini pernah sangat makmur. Namun kini tinggallah kenangan yang dilingkari oleh tentakel-tentakel mengerikan itu. Pemandangan itu membuat bulu kuduk merinding. Saat Wang Lin terbang menyusuri langit dengan tenang, tiba-tiba semua tentakel yang tadi bergoyang liar berhenti bergerak serentak. Kemudian mereka menyusut dengan cepat dan menghilang kembali ke dalam tanah. Saat itu juga, sebuah auman yang membelah langit terdengar dari ufuk barat. Awan merah menyala menyerbu ke arah Wang Lin bagaikan gelombang pembunuh. Di atas awan merah itu terdapat seekor binatang buas raksasa. Bentuknya menyerupai naga, namun bukan naga. Tubuhnya memanjang puluhan ribu kaki dengan kepala berbentuk segitiga. Bisa dibilang mirip ular, namun seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu kasar. Saat makhluk itu meraung dan melesat cepat, kabut di langit terbelah dua seolah ada tangan raksasa yang membuka jalan. Saat Wang Lin menggunakan penglihatan spiritualnya untuk mengamati makhluk itu, wajahnya berubah drastis dan ia tak sengaja berseru, "Ular Mongazer." Memori dewa kuno menyimpan catatan yang sangat jelas mengenai makhluk ini. Wang Lin menarik napas panjang. Tanpa berpikir dua kali, ia segera menukik tajam dan masuk ke dalam salah satu celah tanah. Pada saat yang sama, informasi mengenai ular Mongazer dari ingatan dewa kuno Tusi muncul di benaknya. Mata Wang Lin memancarkan cahaya misterius. Ular Mongazer bukanlah makhluk yang lahir secara alami. Mereka adalah parasit unik yang hidup di dalam tubuh dewa kuno. Saat dewa kuno masih hidup, mereka hidup dengan menghisap darah tuannya dan tak bisa lepas dari tubuhnya. Kadang mereka dijadikan senjata atau benda magis oleh para dewa kuno. Jika dewa kuno mati, biasanya parasit ini juga akan ikut mati. Namun ada kemungkinan sangat langka di mana mereka bisa bertahan hidup dan meninggalkan tubuh inangnya. Semakin kuat dewa kuno tersebut, semakin kuat pula ular Mongazer yang dihasilkannya. Semua ular Mongazer di dalam tubuh Tusi sudah mati, jadi mereka tidak pernah muncul.
Tapi kenapa makhluk ini ada di sini? Mungkinkah tempat ini menyimpan sisa-sisa jenazah dewa kuno? Tapi jika itu benar, ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tidak ada satupun di sistem bintang Alhaven yang mengetahuinya? Jika ada kultivator kuat yang melihat makhluk ini, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Wang Lin bersembunyi di dalam celah tanah, menatap awan merah di langit. Saat raksasa Monggazer itu perlahan terbang menjauh, ia pun tenggelam dalam pikirannya. Di saat yang sama, di sebuah planet biasa di sistem bintang aliansi, dua wanita berpakaian warna-warni melayang menuju ibu kota sebuah negara fana. Di atas tangan kanan masing-masing wanita itu melayang bola cahaya yang memancarkan aura membunuh yang tajam. Saat melayang di udara, salah satu wanita berteriak kencang, "Situnan, keluar kau!" Dari dalam ibu kota terdengar suara makian. Lalu sesosok pria berbaju ungu melesat keluar. Ia bahkan tak sempat menatap kedua wanita itu dan langsung kabur secepat kilat. "Situnan, perintah dari ketua sekte sudah turun. Kau sedang dicari di planet Luanfeng dan seluruh planet di bawah kekuasaannya. Kau tidak akan bisa lari." Pria itu adalah Situnan. Ia tampak sangat kesal dan membalas teriak, "Katakan pada wanita jalang itu, jika dia terus mengejar orang tua ini, aku akan mengukir gambar dia berselingkuh ke dalam 10.000 lempengan giok dan menyebarkannya ke seluruh sistem bintang aliansi." Sialan, dikejar hampir 100 tahun, sungguh menyebalkan. Kedua wanita itu segera menyatukan bola cahaya di tangan mereka. Bola itu bergabung dan berubah menjadi sosok wanita yang sangat cantik, namun memancarkan aura mematikan. "Kali ini kau tidak akan bisa lari." Sosok wanita itu melangkah dan mengangkat tangannya yang putih mulus. Langit seketika menjadi gelap gulita dan bumi pun bergetar hebat. Ruang angkasa di sekitar mereka mulai terkompresi dengan kuat. Situnan berteriak keras dan nyala api tampak membakar tubuhnya saat ia menerobos tekanan ruang tersebut. Meski berhasil lolos, ia langsung memuntahkan darah segar dan wajahnya menjadi pucat pasi. "Wanita jalang, tunggu kau. Orang tua ini akan memastikan semua kultivator dan penduduk di sistem bintang aliansi melihat kelakuan aslimu. Kau akan menjadi terkenal di seluruh alam semesta." Orang tua ini menepati janji. Situnan memuntahkan darah sekali lagi dan lari tunggang langgang. "Paling buruk, aku akan masuk ke masa pelatihan tertutup lagi. Tunggu saja." Mata Situnan memerah. Ia sudah bertekad bulat, kali ini ia akan bertapa kembali. Jika belum mencapai tahap Nirvana Scryer, ia tidak akan pernah keluar.